Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita punya materi yang Anda bagikan ini menarik banget. Isinya rangkuman dari Harvard Business Review. Iya, betul. Topiknya ini luas ya, ada kecerdasan emosional, ketahanan, pengaruh, macam-macam lah. Sampai ke kepemimpinan otentik, terus juga gimana hadapi orang sulit. Dan yang jadi benang merahnya nih kayaknya soal kekuasaan ya. Bagaimana kekuasaan itu bisa mengubah perilaku kita, terus dinamika yang nggak kelihatan di tempat kerja gitu. Tepat sekali. Jadi fokus kita dari materi Anda itu memang ke sana. Gimana sih orang bisa berubah perilakunya pas dapat kuasa? Kenapa kok empati sering jadi korban gitu? Tapi yang penting juga gimana caranya supaya kita bisa tetap jaga integritas. Ada nggak sih cara-cara atau praktek tertentu buat melawan efek negatifnya? Oke. Nah, salah satu konsep yang diangkat itu, saya baca ada istilah paradoks kekuasaan ya, dari Dacher Keltner. Gimana tuh maksudnya? Ya, paradoks kekuasaan ini konsep kunci. Jadi sederhananya gini, Keltner itu bilang orang sering dapat kuasa justru karena sifat-sifat baik. Tahu kan kayak empati, mau kerjasama, peduli sama orang lain. Oh oke, masuk akal sih orang baik lebih disukai untuk jadi pemimpin gitu ya. Nah, iya. Tapi ironisnya, begitu mereka udah pegang kuasa, udah ngerasa berkuasa nih, justru sifat-sifat baik tadi yang pelan-pelan hilang. Wah, Sumber Anda itu jelas banget nyebutin orang berkuasa cenderung jadi lebih impulsif, kurang mikir risiko, dan ya itu tadi, lebih kasar, terus empatinya berkurang. dan ini bukan cuma teori ya, ada dampaknya langsung di kerjaan kan. Saya ingat tuh, di salah satu sumber ada survei bilang separuh karyawan ngaku sengaja nurunin kualitas kerja. Betul. Gara-gara merasa diperlakukan kasar sama atasan. Gila juga ya dampaknya. Iya, nyata banget dampaknya. Soal empati yang terkikis itu juga ada riset Lou Solomon kan di materi Anda, itu mengkonfirmasi. Malah ada temuan yang menurut saya lebih bikin kaget lagi. Dari Rutan, McDonald, sama Northgren. Mereka bilang ternyata kalau kita pernah ngalamin kesulitan yang sama, itu nggak otomatis bikin kita lebih gampang empati loh ke orang lain yang lagi ngalamin sekarang. Loh kok bisa gitu? Bukannya harusnya lebih ngerti ya? Nah, itu dia. Agak aneh ya kedengerannya, tapi risetnya bilang gitu. Kadang malah bisa sebaliknya. Jadi empati itu memang kompleks, nggak sesimpel itu. Oke. Jadi pertanyaannya, apa kita semua pasti berubah gitu kalau punya kuasa? Atau ada harapan lah ya, ada cara buat ngelawan efek ini menurut sumber-sumber ini? Nah, ini bagian pentingnya. Sumber-sumber Anda tuh optimis kok. Ini bukan takdir. Ada beberapa strategi kunci yang bisa kita pakai. Yang pertama, dan ini penting banget, self-awareness, kesadaran diri. Kesadaran diri? Maksudnya kenal diri sendiri gitu? Lebih dari itu, bukan cuma tahu kelebihan, tapi justru berani ngelihat kekurangan kita, blind spots kita, titik buta lah istilahnya. Terutama, gimana sih perilaku kita tuh ngaruh ke orang lain? Oke. Jadi harus aktif minta masukan ya? Feedback? Harus. Contohnya David Potrock itu kan, dia kaget waktu tahu timnya nggak percaya sama dia. Tapi justru feedback pahit itu yang bikin dia berubah jadi lebih baik. Oke, jadi berani ngaca lah ya istilahnya. Terus apa lagi? Saya lihat ada disebut soal mindfulness juga. Betul. Mindfulness atau kesadaran penuh. Ini latihan buat fokus ke saat ini. Benar-benar hadir tanpa ngejudge pikiran atau perasaan yang muncul. Kayak meditasi gitu. Mirip, tapi lebih luas aplikasinya. Riset yang dikutip di materi Anda nunjukin ini bukan cuma bikin rileks loh, tapi beneran bisa ngubah struktur otak, bantu kita ngatur emosi, ambil keputusan lebih baik, dan melindungi dari stres yang parah. Jadi kita nggak jalan pakai autopilot terus. Menarik. Oke, jadi kesadaran diri. Terus mindfulness. Nah, gimana soal empati tadi? Kan katanya terkikis tuh. Bisa dilatih lagi nggak? Bisa banget. Dan sumber Anda itu menekankan pentingnya empati yang aktif, yang nggak cemen lah. Goffey dan Jones pakai istilah keren, fierce empathy, empati yang garang. Empati garang, gimana tuh maksudnya? Jadi, bukan cuma sekedar, oh kasihan ya, gitu. Tapi benar-benar usaha ngertiin dunia orang lain. Peduli sama dia sebagai manusia utuh. Tapi di saat yang sama, kita tetap bisa tegas, ngasih ekspektasi, atau minta pertanggungjawaban. Oke, jadi peduli tapi juga tegas ya. Iya. Praktiknya gimana? Iya, jadi luangkan waktu beneran buat dengerin orang. Ada analogi bagus dari Zenger dan Folkman. Jadi trampolin, jangan jadi spons. Rampolin. Maksudnya? Iya, jadi pas dengerin, kita bantu pantulin ide, kasih energi, bukan cuma nyerap semua keluhan kayak spons.
aktif gitu dengerinnya. Oke. Saya suka istilah empati garang itu. Selain itu, ada juga soal nilai-nilai inti ya, values. Penting banget itu. Pemimpin otentik, kata Bill George dan kawan-kawan, itu geraknya pakai kompas internal, nilai-nilai intrinsik mereka, bukan cuma nyari pujian atau validasi dari luar. Jadi tahu apa yang benar-benar penting buat diri sendiri gitu ya. Betul. Ini jadi pegangan pas ambil keputusan sulit. Biar tetap nyambung sama tujuan hidup kita. Ini juga nyambung ke konsep, vulnerability, kerentanan. Kerentanan, bukannya itu identik sama lemah ya? Nah, justru Brené Brown yang dikutip Emma Seppala di materi Anda bilang sebaliknya, kerentanan di sini itu artinya berani tampil apa adanya, berani ngaku nggak sempurna. Itu bukan lemah, tapi justru fondasi buat bangun keberanian dan kepercayaan dalam hubungan. Nah, terakhir materi Anda juga kasih tips praktis, kayak cara ngadepin percakapan sulit, terus ngenalin taktik perilaku yang nggak sehat, kayak agresi pasif, atau perundungan, bullying, dan pentingnya bikin batasan yang jelas. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih dari semua materi Anda ini, kayaknya jelas banget ya, ada semacam pertarungan di dalam diri gitu. Satu sisi kekuasaan itu narik kita buat jadi kurang peduli, lebih kasar. Pola itu nyata dan sering berulang. Tapi di sisi lain, pesan dari sumber-sumber ini kuat banget. Kita punya pilihan, kita punya alat buat ngelawan tarikan negatif itu. Persis, kuncinya ada di kerja keras ke dalam diri secara konsisten, terus ngasah kesadaran diri, latihan mindfulness, pegang teguh nilai-nilai inti kita. Berani buat empati yang mendalam tadi, yang garang itu. Dan berani nunjukin sisi rapuh kita sesekali ya, yang otentik. Terus terbuka sama masukan. Betul sekali. Ini bukan perbaikan instannya, tapi lebih kayak ngebangun otot mental dan emosional. Butuh latihan terus-menerus. Menjaga integritas pas punya kuasa itu emang butuh usaha sadar. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan dari diskusi kita. Mengingat kecenderungan alami kekuasaan itu bisa ngikis empati. Langkah konkret apa sih, mungkin langkah kecil aja, yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga? Nggak peduli posisi Anda sekarang apa, untuk secara sadar melatih otot empati dan kesadaran diri Anda. Anggap aja investasi buat masa depan.